Selasa 24 Oktober 2023, ratusan guru di Lubuk Linggau bernaungan dalam Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Lubuk Linggau mendatangi Polres Lubuk Linggau untuk beraudiensi kepada Kapolres terkait banyaknya oknum LSM. Wartawan diduga melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Ratusan kepala sekolah tergabung dalam Forum Persatuan Guru Republik Indonesia mendatangkan Polres Kota Lubuk Linggau. Ratusan guru ini disambut langsung oleh Polres Lubuk Linggau dengan berdialog bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Polres Kota Lubuk Linggau, Selasa 24 Oktober 2023. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Aryayuda menyampaikan, pada hari ini kami menerima audiensi dari Ketua PGRI Kota Lubuk Linggau dan beberapa perwakilan kepala sekolah yang ingin menyampaikan yang mereka alami, kemudian meminta beberapa informasi kepada kita, sekaligus memberikan input informasi kepada kita juga apa yang harus kami lakukan apabila ada hal-hal sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban dalam proses belajar. Menerima audiensi dari Ketua PGRI Kota Lubuk Linggau beserta pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau, beberapa perwakilan kepala sekolah SMA yang ingin menyampaikan beberapa unek-unek mungkin ya, unek-unek, kemudian apa yang mereka alami, rasakan, kemudian juga meminta beberapa informasi kepada kita sekaligus memberikan input informasi kepada kita juga apa yang harus kami lakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban dalam proses belajar mengajar ya, karena memang sekolah itu adalah tempatnya proses belajar mengajar. Kami dari pihak kepolisian menyambut baik kedatangan para bapak-bapak dan ibu-ibu guru ini, dan kami sampaikan silahkan dilaporkan kepada kami apabila ada hal-hal yang sifatnya meresahkan proses belajar mengajar, mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, ini menjadi tugas kami, tupoksi kami Harkamtibmas, agar kami bisa melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya di kepolisian ini ada upaya pencegahan, preemptif, preventif, dan juga ada upaya represif. Bila ada laporan yang mereka rasakan mereka menjadi korban tindak pidana, kita akan pelajari apapun laporannya tersebut, kita lengkapi segala syarat-syarat formil dan materialnya untuk bisa kita dudukkan menjadi perkara tindak pidana yang sempurna. Terkait kemarin dan kan mereka sudah merasakan langsung nih didatangi 3 sekolah sebelum mulai, bisa nggak untuk diproses? Mudah-mudahan kita lihat dulu nanti, makanya kita sudah berikan pandangan kepada mereka, silahkan melapor. Nah, melapor ini harus disertai bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk, baik saksi-saksi yang bernilai, kemudian adakah bukti CCTV, adakah bukti orang yang merasa terintimidasi, kan? Adakah kerugian material? Kerugian ini kan ada kerugian imaterial dan material. Kita pelajari, kita dudukkan, kita akan panggil pihak-pihak yang memang mengetahui peristiwa tersebut, saksi-saksinya mana, termasuk yang dilaporkan. Dan mekanisme pelaporan tindak pidana itu, dugaan tindak pidana akan melalui berbagai tahapan. Salah satu tahapannya setelah mendapatkan laporan, kita akan melakukan gelar perkara awal. Ini ada laporan dari masyarakat, dari orang. Laporannya seperti ini, pasal yang diterapkan adalah ini. Bagaimana menurut para pihak? Nah, yang akan menghadiri dalam gelar perkara itu tidak hanya komunitas dari Satuan Reserse. Ada dari Kepala Seksi Pengawasan Polres, ada Kepala Seksi Propam, ada Kepala Seksi Hukum, memberikan input. Nah, gelar perkara itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Sampai perkara tersebut kita ajukan kepada kejaksaan. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Betul. Apapun juga laporan masyarakat kita akan tampung, kita akan terima, dan kita akan pelajari. Karena pelapor belum tentu benar dan terlapor juga belum tentu salah. Azas presumption of innocence atau praduga tak bersalah itu kita terapkan kepada semua pihak, termasuk kepada tersangka. Karena tersangka ini adalah orang yang disangkakan melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana.
ya sampai dia berkeputusan di depan Bapak Hakim, divonis menjadi ingkrah, itu baru menjalani hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Eva Walbarodi, Selampari TV, melaporkan.